Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan makanan apa yang cocok untuk kita pada malam hari. Seringkali kita kalau perut kosong, perut lapar, nggak bisa tidur atau lagi tidur enak-enak bisa kebangunan jam 1, jam 2 pagi, lapar. Karena nggak bisa tidur prinsipnya, perut kosong. Nah, ini ada beberapa sampel makanan yang bisa mengganjal perut, at the same time juga baik buat tubuh kita, supaya kita nggak tambah penyakit, nggak tambah gemuk, dan bisa kontrol kita punya kesehatan pula. Ayo kita lihat yuk, kita pelajarin ada beberapa sampel ini. Biasanya pada malam hari kalau kita perut kosong, nggak bisa tidur. Nah, kita harus cari prinsip makanan yang untuk ganjal kita punya perut, sekaligus juga sehat untuk badan kita. Apa aja tuh makanan kita harus pilih. Pilih ada itu yang kita harus cari protein yang tinggi, rendah kadar gulanya, dan rendah karbohidratnya. Apa aja itu? Kita lihat nih ya. Kita pilih yang pertama adalah cheese. Cheese itu tergantung dari low fat cheese dan cottage cheese. Cheese dua macam sama fungsinya. Karena cheese itu adalah super vitamin. Slow down digestion rate. Untuk kita punya pencernahan direndahkan, speednya dipelankan. Kita banyak mikroorganisme yang bagus di dalam cheese itu. Dan juga tinggi dengan amino acid. Nah, karena tinggi proteinnya, di dalam protein cheese itu ada namanya triptofan. Triptofan itu adalah membuat kadar badan kita menjadi rileks. Kita jadi tidurnya bisa lebih nyenyak. Nah, di dalam cheese ada kandungan triptofan itu sangat penting banget. Walaupun kita lapar, kita makan, itu membuat kita satu badan rileks. Sudah rileks, gampang tidur lagi supaya kita tidurnya nyenyak. Dan at the same time, cheese itu bukan banyak minyaknya, malah tinggi vitaminnya, banyak proteinnya. Yang kedua adalah yogurt. Yogurt itu yang plain yogurt. Yogurt yang belum ditambahin apa-apa, belum ada aditif, belum ada macam-macam. Karena di dalam yogurt itu tinggi proteinnya, rendah minyaknya, fatnya, rendah gulanya, dan banyak triptofan yang tadi kita bicarakan. Nah, seringkali yogurt yang kita makan di supermarket atau kita beli di mana-mana itu bukan yang plain. Yaitu yogurt yang ada rasa gulanya, rasa mango, rasa strawberry. Itu bukan yogurt yang kita bicarakan. Yogurt yang polos, yang plain, yang murni. Yang nggak ada tambahan gula, nggak ada tambahan macam-macam. Itu yogurt yang baik. Nah, nomor 3 adalah cracker. Cracker itu kalau kita mesti carinya yang whole grain. Yang wheat, yang grain, nggak ada sugar, nggak ada saltnya, nggak ada garamnya sama sekali, yang polos cracker. Nah, kalau cracker itu terlalu polos kita makan nggak cukup kenyang, kita bisa kombinasikan dengan cheese. Cheese atau saus-saus salsa atau apa aja deh. Pokoknya untuk rasa asal jangan gula, asal jangan manis prinsipnya. Nah, cracker itu kada makan juga bisa kenyangkan kita punya perut. Dan at the same time juga gampang tidurnya. Nah, nomor 4, popcorn. Hah? Popcorn? Bukan kita nonton bioskop biasa nonton makan popcorn. Ya, itu popcorn yang berbeda. Itu popcorn yang nonton di bioskop itu adalah popcorn yang sudah ada gulanya, ada garamnya, ada aditif-aditif yang tertentu yang tidak baik untuk badan kita. Yang ini yang saya bicarakan popcorn yang benar-benar corn yang meledak sendiri, plop 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 di minyak tanpa ada aditif apa-apa, plain. Karena di dalam popcorn sendiri itu adalah protein tinggi, fibernya tinggi, fatnya berkurang, kalorisnya juga kurang. Nah, untuk makan popcorn yang itu, yang plain popcorn, karena kita makan kandungan jagungnya itu yang baik. Nah, bukan manisnya, asinnya, karamelnya, itu bukan. Jadi popcorn yang murni. Yang pop, 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 pop. Yang dari minyak itu yang keluar langsung. Yang tanpa ada rasanya.
Nah, kalau jadi makan popcorn terlalu plain gak ada rasa mana enak Pak? Ya benar. Nah kalau bisa tambahinlah sedikit garlic sauce atau chili sauce atau salsa sauce dicampur dengan popcornnya supaya ada rasanya asam-asam kayak gitu-gitunya lah supaya lebih enak dimakan dan tidak menambah gemuk badan kita, tidak merusak tubuh kita juga. Nomor 5 adalah telur. Telur, kok bisa telur? Nah, telur bukan banyak kolesterolnya. Yes, setiap telur mengandung 75 kalori kolesterolnya. Cuman, telur punya kolesterol itu kolesterol baik. Kalau yang omega 3. Karena prinsipnya itu meningkatkan kita punya HDL, kolesterol bagus. Menurunkan LDL-nya kita, kolesterol jahat. Nah, dengan kalau kita makan telur, kenapa telur? Karena di malam hari telur rebus ya saya bicarakan, itu tinggi proteinnya dan tinggi juga tritopannya. Di dalam telur ada tritopan. Tritopan seperti kita bicarakan di depan-depan itu adalah unsur yang akan merelaksasikan nervous kita. At the same time juga dia akan membuat kita gampang tidur balik lagi. Proteinnya tinggi, nggak ada gulanya. Nah itu kalorisnya bagus untuk kita makan juga malam hari, nggak ada salahnya. Makanya makan telur harus tahu cara masaknya. Bukan telur goreng yang saya bicara ini hari ya. Telur rebus. Gimana telur rebus yang 3/4 matang? Yaitu telur direbus 7 menit. 7 menit langsung diangkat, dicelepin air es, air dingin. 2 menit. Habis itu diketok-ketok, dikupas kulitnya makan plop. Nah itu kalau dipotong telurnya, merah kuningnya itu masih warnanya merah. Nah kalau kita yang paling tidak boleh makan telur rebus yang sudah terlalu mateng. Yaitu telur rebus yang kuningnya sudah warna kehitam-hitaman, ijo-ijoan kayak begitu. Itu telur udah jelek, kolesterolnya tinggi. Maksudnya LDL-nya tinggi, HDL-nya udah nggak banyak. Nah yang bagus adalah telur omega 3, prinsipnya HDL-nya udah tinggi, kita makan 3/4 mateng. Yaitu yang tadi, proses tadi, yang 3/4 mateng itu kita makan masih warna kuningnya, masih warna kemerah-merahan. Nah itu yang paling sempurna, yang paling bagus buat kesehatan. Walaupun midnight, di malam hari, tengah malam kita makan telur, 1 atau 2 pun gak ada masalah. Nggak akan menambah kita punya kolesterol sama sekali. Coba deh. Kedua, kalau teman hanya telur aja nggak cukup kenyang, kita bisa kombinasikan dengan tadi cheese cracker lah, atau cheese lah, atau kita punya salad lah. Itu masih bisa dikombinasikan untuk dimakan. Supaya badan kita bisa kenyang, balik tidur nyenyak lagi. Ya. Terus yang terakhir, ke-6 adalah vegetable, sayur. Sayur salad, kalau bisa malam hari, wah masa malam hari makan salad Pak? Ya memang begitu, bukan salad direbus lagi, salad mentah aja dimakan, tambahin cheese, tambahin telur setengah matang atau 3/4 matang, ya makan aja. Tambahin, kalau memang mau ini, tambahin garam sedikit, yaudah makan salad. Karena kalau sayuran, itu nggak ada ruginya kalau kita makan sayur. Karena itu paling the best, kalau untuk midnight kita makan sayur salad. Memang nggak enak Pak salad. Cobalah sayur hidroponik yang enak. Yang namanya pakai telur organik yang enak. Pakai cheese dicampur lagi. Kalau perlu ditambahin salad dressing yang natural punya. Coba lebih makan lagi. Aduh pasti enak dah. Karena di dalam sayur itu kita mesti tahu kalorisnya tinggi. Nutrisinya banyak vitaminnya. Fibernya tinggi. You can makan sebanyak mungkin pun nggak ada resikonya. Kalau midnight makan sayur lebih baik daripada makan daging dan lain-lainnya. Nah, apalagi makan coklat, makan sugar, makan apa. Udahlah menghindari aja kalau malam-malam hari kita udah lapar. Makan sayur, pakai telur, pakai cracker sedikit. Atau kalau perlu juga tambahin cheese. Itu yang paling the best. Makanya kalau ini hari kita malam hari kelaparan, ingat telur, sayur, cheese. Itu komponen yang paling inti untuk midnight kita bisa makan.
Tadilah itu beberapa tips sedikit-sedikit untuk kita bisa di malam hari, kalau midnight kita lapar nggak bisa tidur, perutnya kerutuk-kerutuk, carilah makanan yang tepat untuk kesehatan kita juga. Sekaligus juga kita supaya bisa tidur ulang, supaya kita badannya sehat, selalu imun kita kuat. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Lalu klik like dan subscribe di channel YouTube kami. Share video ini ke teman-teman maybe yang butuhkan atau untuk melanjutin episode yang selanjutnya. Good in, good out.